Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi manajemen ekspor dan impor yang berjudul Pengangkatan Barang, Angkutan Udara, dan Intermodal. Video ini kami persembahkan dalam rangka evaluasi akhir semester dalam mata kuliah manajemen ekspor dan impor. Di kelompok 6 sendiri, beranggotakan yang pertama ada Dwi Cahyani, yang kedua Reza Apriliana Suhendra, lalu yang ketiga Sinta Dewi, yang keempat ada Sri Wahyuni, dan yang kelima saya sendiri, lalu yang terakhir ada Winda Prahesti. Baik, kita lanjut saja ke materi yang pertama. Asosiasi dan konvensi. Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional atau IATA adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 di Havana, Kuba. IATA sendiri adalah penerus Asosiasi Lalu Lintas Udara Internasional atau International Air Traffic Association yang didirikan sebelumnya. IATA ini berfungsi sebagai asosiasi perdagangan internasional untuk maskapai-maskapai penerbangan di dunia, mewakili sekitar 290 maskapai penerbangan atau 83% dari total lalu lintas udara. IATA bekerja sama dengan maskapai anggotanya dan perwakilan dari seluruh rantai pasok kargo udara untuk standarisasi, harmoni, dan inisiatif memajukan industri. Lalu, dalam pengangkutan barang sendiri, IATA memiliki beberapa konvensi dan standar yang diterapkan untuk memastikan keselamatan dan efisiensi operasionalnya. Salah satu standarnya yaitu adalah IATA DGR atau Dangerous Goods Regulation untuk pengangkutan barang berbahaya atau hazmat melalui udara. IATA DGR ini memuat aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh seluruh maskapai penerbangan dan perusahaan pengangkutan udara untuk mengangkut barang berbahaya dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini ada asosiasi dan konvensi. Jenis-jenis konvensi, jika dilihat berdasarkan jenisnya, konvensi bisa dibagi menjadi dua kelompok. Berikut adalah jenis-jenis konvensi. Yang pertama ada konvensi nasional. Konvensi nasional adalah jenis aturan tak tertulis yang ada di dalam suatu negara, di mana pihak yang terlibat merupakan warga negara dan pemerintah yang ada di dalam negara tersebut. Lalu konvensi internasional. Konvensi internasional adalah suatu jenis aturan yang tidak tertulis yang mana melibatkan warga negara dan pemerintah dari setiap negara yang turut menandatangani suatu konvensi. Jumlah negara yang turut serta menandatangani suatu konvensi internasional bisa bertambah dari waktu ke waktu. Slide berikutnya ada jenis-jenis pesawat angkut barang. Ada yang pertama ada Boeing 747 Dreamliner, yaitu pesawat kargo yang dirancang khusus untuk mengangkut barang-barang besar dan berat seperti komponen pesawat terbang, barang berbahaya, dan lain-lain. Lalu Airbus A300 sampai 600 ST, pesawat kargo yang digunakan untuk mengangkut barang-barang besar dan berat serta memiliki kemampuan untuk mengakses daerah terpencil dan sulit dijangkau. Lalu mobil crane, alat yang digunakan untuk mengangkut atau menurunkan material dengan beban berat dan memindahkannya secara horizontal, biasanya digunakan dalam konstruksi. Lalu tower crane, alat yang digunakan untuk mengangkat beban berat dan memindahkannya secara vertikal dan horizontal, biasanya digunakan dalam konstruksi. Lalu forklift, alat yang digunakan untuk mengangkat, memindahkan, dan menurunkan barang-barang berat dari satu tempat ke tempat lain, biasanya digunakan di gudang, pabrik, dan lokasi konstruksi. Lalu conveyor, mesin yang digunakan untuk memindahkan barang dalam jumlah banyak dari satu tempat ke tempat lain, biasanya digunakan dalam lini produksi. Baik, untuk slide selanjutnya, tanggung jawab pengangkut udara. Tanggung jawab pengangkut udara ini adalah suatu konsep yang terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pengangkut dalam proses pengangkutan barang atau penumpang melalui udara. Dalam hukum tanggung jawab pengangkut udara diatur oleh berbagai peraturan dan konvensi, seperti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2019 dengan tanggung jawab pengangkut angkatan udara.
Lalu dokumen dalam angkutan udara. Yang pertama, tiket penumpang, dokumen yang diterbitkan oleh maskapai penerbangan untuk penumpang yang akan naik pesawat berisi informasi tentang rute. Yang kedua, pas masuk pesawat udara, boarding pass, dokumen diterbitkan oleh maskapai penerbangan. Yang ketiga, dokumen penerbangan udara yang berfungsi sebagai bukti terjadinya proses pengangkutan. Dan yang terakhir, dokumen-dokumen ini digunakan untuk memastikan bahwa proses pengangkutan udara berjalan dengan aman. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang dokumen dalam angkutan udara. Nah, yang pertama ada dokumen penumpang. Apa saja sih ya dokumen penumpang? Yang pertama itu ada paspor, yaitu berlaku setidaknya 6 bulan setelah masa tinggal yang dimaksudkan. Yang kedua ada visa jika diperlukan. Yang ketiga ada rencana perjalanan atau tiket penerbangan. Yang keempat ada asuransi perjalanan, yaitu opsional. Yang kelima ada visa atau izin perjalanan apapun yang diperlukan untuk singgah atau transit di negara tersebut. Yang kedua ada dokumen kargo. Dokumen kargo itu ada terdiri dari yang pertama faktur komersial atau faktur proforma, yang kedua ada bill of landing atau airway bill, yang ketiga ada certificate of origin atau dokumentasi terkait lainnya, yang keempat ada pemberitahuan pabeanan yaitu jika diperlukan, yang kelima ada sertifikat asuransi jika diperlukan juga. Selanjutnya ada tarif angkutan udara. Tarif angkutan udara adalah biaya yang dikenakan oleh maskapai penerbangan untuk jasa pengangkutan penumpang dan barang melalui udara. Tarif ini dapat berbeda-beda tergantung pada jarak, kelas penerbangan, dan jenis layanan yang ditawarkan. Dalam beberapa kasus, tarif angkutan udara dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti inflasi, biaya operasional, dan persaingan bisnis. Nah, dalam beberapa kasus, maskapai penerbangan dapat menawarkan tarif yang lebih murah untuk meningkatkan daya tarik dan meningkatkan jumlah penumpang. Tarif angkutan udara juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam mengendalikan biaya operasional maskapai penerbangan. Pemerintah dapat mengatur tarif angkutan udara untuk mengurangi biaya operasional maskapai penerbangan dan mengurangi biaya yang dikenakan kepada penumpang. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada special cargo, merupakan barang yang memerlukan penanganan khusus dalam pengirimannya. Jadi jenis barang ini termasuk dalam kategori special cargo. Yang pertama ada binatang hidup, pengiriman jenazah, dan barang berharga. Binatang hidup itu memerlukan penanganan khusus seperti memperhatikan pakan makanannya, memastikan kondisi barang binatang tersebut, dan lain-lain. Lalu ada pengiriman jenazah seperti jenazah manusia baik dalam bentuk utuh maupun yang sudah dikremasi, memerlukan penanganan khusus dalam pengiriman. Lalu ada barang berharga itu seperti emas, berlian, atau intan. Nah, untuk pengiriman spesial kargo itu perlu diingat ya bahwa penanganan khusus ini memang sangat berbeda dengan jenis kargo lainnya. Jadi penanganan ini itu dimulai dari pengambilan barang, penyimpanan, proses distribusi hingga barang tersebut sampai di lokasi yang dituju. Adapun dalam beberapa perusahaan itu seperti Indah Logistik Kargo juga memiliki fasilitas spesial kargo yang membutuhkan penanganan khusus dalam semua proses pengiriman. Adapun keuntungan intermodal, yang pertama itu ada mengurangi ongkos, lalu meningkatkan tingkat pelayanan, mengurangi beban infrastruktur, mengurangi biaya dan waktu perjalanan, lalu meningkatkan produktivitas ekonomi, meningkatkan keamanan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tipe operator. Operator pengangkutan umum menyediakan layanan pengangkutan umum termasuk muatan truk, muatan kurang dari truk atau LTL, dan transportasi berpendingin. Lalu selanjutnya ada operator antar moda, berspesialisasi dalam pengangkutan barang menggunakan berbagai moda transportasi seperti truk, kereta api, dan laut. Lalu selanjutnya ada operator pengangkutan khusus menyediakan layanan transportasi khusus seperti bahan berbahaya, kargo berukuran besar, dan barang dengan suhu yang dikontrol. Lalu ada operator kereta api mengangkut barang melalui gerbong seringkali dalam jumlah besar. Lalu ada operator laut mengangkut barang melalui kapal dan kontainer seringkali untuk perdagangan internasional. Lalu ada operator udara mengangkut barang melalui pesawat terbang seringkali untuk pengiriman yang sensitif terhadap waktu atau yang bernilai tinggi.
Lalu selanjutnya operator ekspres menyediakan transportasi barang yang cepat dan andal, seringkali untuk pengiriman di hari yang sama atau hari berikutnya. Lalu ada operator khusus menyediakan layanan transportasi khusus untuk industri tertentu seperti barang berukuran besar atau dengan pengatur suhu. Lalu untuk selanjutnya yaitu jenis penggabungan. Layanan langsung bertanggung jawab langsung atas pengiriman dari asal ke tujuan. Lalu ada layanan konsolidasi, menggabungkan pengiriman dari berbagai pelanggan, dari beberapa pelanggan untuk membuat trailer lengkap. Lalu ada layanan drop and hook, menurunkan trailer di tempat tujuan dan memasang trailer baru untuk perjalanan pulang. Lalu selanjutnya layanan hook and spoke, mengangkut barang ke hook pusat dan kemudian mendistribusikannya ke berbagai tujuan. Lalu selanjutnya layanan cross dockir, menurunkan barang dari satu truk dan memuatnya ke truk lain tanpa menyimpannya di gudang. Lalu selanjutnya layanan konsolidasi pengangkutan, menggabungkan pengangkutan dari beberapa pengirim ke dalam satu muatan truk. Lalu layanan pemuatan bersama, menggabungkan beberapa pengiriman dari pelanggan yang berbeda ke dalam satu muatan truk. Lalu ada layanan pialang pengangkutan, bertindak sebagai perantara antara pengirim dan pengangkut, mengatur layanan transportasi atau nama pengirim. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya dari teman-teman. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kata. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.